Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Muizzuddin selaku Ketua Program PHP 2D Himaprodi Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Di sini saya akan memaparkan mengenai kemajuan pelaksanaan program PHP 2D dengan judul Migratory Sistem Teknologi guna mengembangkan skill budidaya dan bisnis petani tradisional tawon alas lereng Semeru. Latar belakang dari adanya program migratory ini adalah di mana masa pandemi COVID-19 menambah terpuruknya ekonomi petani desa. Hasil panen cabai yang tidak didistribusikan membusuk sehingga petani tidak mendapatkan penghasilan. Ditambah dengan adanya beban biaya produksi serta harga cabai yang fluktuatif. Adapun sebenarnya ada usaha sampingan petani cabai dan sayur, yaitu mencari madu di hutan lereng Semeru. Tapi sayangnya petani tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang entrepreneurship, bahwa madu tawon alas dapat dijadikan sebagai pendapatan pendukung utama. Tujuan dilakukan pengabdian masyarakat adalah pemberdayaan petani melalui peningkatan skill bisnis madu tawon alas, sehingga madu dapat dijadikan sebagai penghasilan utama yang berkelanjutan. Dalam hal ini, tim melakukan sebuah action research dengan menemukan sebuah potensi terhadap desa serta mengetahui kondisi awal dari desa tersebut. Desa Wringin Anom mempunyai wilayah hutan seluas 156,81 hektar dengan sebagian besar hutan dikelola oleh perhutani. Namun masyarakat desa dibolehkan untuk memanfaatkan asal tidak merusak ekosistemnya. Dan di hutan-hutan inilah banyak sekali tawon hutan atau lebah liar yang menghasilkan madu asli hutan. Petani desa Wringin Anom biasa mencari madu hutan dengan cara tradisional, yaitu dengan menyusuri hutan guna menemukan sarang tawon. Setelah mendapatkan hasil madunya, petani melakukan pengemasan secara polosan dan belum memiliki label serta pemasaran yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut. Baik, selanjutnya proses kegiatan PHP 2D. Adapun prosesnya meliputi yang pertama, koordinasi, 2 penyuluhan dan demo plot, 3 pelatihan budidaya, dan 4 pelatihan pengolahan pasca panen dan entrepreneurship. Adapun dalam prosesnya, koordinasi tercatat 3 poin pokok, yaitu 1. Terbentuknya jadwal kegiatan, 2. Pembentukan kelompok, 3. Penentuan lokasi budidaya tawon. Dengan harapan kegiatan nantinya dapat berjalan sesuai schedule kegiatan yang dibuat ketika koordinasi. Selanjutnya poin kedua, penyuluhan dan demo plot. Adapun kegiatannya pada proses ini yaitu 1. Menyampaikan teori budidaya tawon alas dan pengolahan madu, 2. Praktik dan menyiapkan perlengkapan yang digunakan pada saat budidaya tawon di hutan. Proses kegiatan yang ketiga yaitu mengenai pelatihan budidaya. Yang pertama, pemindahan koloni. Dengan ini harapannya petani dapat melakukan pemindahan koloni yang nantinya tawon alas dapat dibudidayakan di dalam kotak atau stup. Kedua, grafting larva, bertujuan untuk mengetahui bakal calon ratu bagi lebah. Ketiga, pemasangan fondasi kom, bermaksud untuk percepatan lebah dalam membuat sarang dan melakukan produksi madu. Dan keempat, pembuatan ratu, dalam hal ini bertujuan untuk percepatan dalam penambahan koloni lebah. Dan kegiatan pelaksanaan yang keempat yaitu pelatihan pengolahan pasca panen dan entrepreneur. Yang pertama, pemanenan madu menggunakan ekstraktor. Kedua, pengolahan madu dengan cara pasteurisasi dengan tujuan untuk pengurangan kadar air yang terkandung pada madu dan juga mengurangi daripada busa-busa yang ada pada madu. 3. Packing madu, bertujuan untuk meyakinkan calon konsumen terhadap kemurnian dari produk madu yang dihasilkan. 4. Labeling, bertujuan agar penampilan packing lebih menarik serta menambah ketertarikan para konsumen terhadap produk. 5. Pemasaran, dengan ini sistem pemasaran dilakukan secara offline maupun online.
Adapun media pemasarannya meliputi Instagram, Facebook, dan juga jejaring mitra kerja. Indikator keberhasilan program PHP 2D. Keberhasilan apa yang didapat? Berapa diantaranya? Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat, meliputi pengetahuan budidaya tawon alas dengan migratory system, ditandai dengan budidaya tawon alas kini dilakukan di dalam stup atau kotak. Terbentuknya mindset entrepreneur berupa melakukan pengolahan terhadap madu pasca panen, pemberian label, dan sistem pemasaran menggunakan media online. Selanjutnya mengenai perubahan fisik. Di antaranya terbentuknya unit bisnis petani tawon alas dengan berupa branded produk madu lereng Semeru. Petani mendapat the point income dari penjualan, yang mana tadinya dalam satu minggu mendapatkan 3-5 botol, kini menjadi 6-8 botol dengan harga jual per botol kisaran Rp300.000. Indikator selanjutnya ialah terbentuknya jejaring mitra kerja. Yang pertama ada Minister Universitas Islam Malang, dan yang kedua PT Kembang Joyo, di mana mitra tersebut berperan sebagai penerima hasil produk dari madu lebah hutan di luar dari penjualan unit bisnis madu lereng Semeru dengan menggunakan media online. Indikator selanjutnya ialah keberlanjutan mengenai program PHP 2D. Pada hal ini, penekanan terhadap madu yang nantinya bakal menjadi sebuah produk ikon desa, dan juga menjadikan produk madu ini sebagian dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Dan indikator keberhasilan yang terakhir ialah mengenai implementasi dari program PHP 2D terhadap perguruan tinggi, khususnya mengenai ekuivalen mata kuliah, yakni diakuinya 4 mata kuliah sebagai ekuivalen terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan program PHP 2D. Di antaranya KKN, Ilmu Aneka Ternak, Manajemen Aneka Ternak, dan Sosiologi Penyuluhan. Selanjutnya ialah kesimpulan. Dengan demikian, keberhasilan dalam program pengabdian dapat diukur dengan adanya peningkatan pengetahuan budidaya secara migratory system dan pengolahan pasca panen, serta dapat melakukan semuanya dengan mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap tim PHP 2D lagi. Sekian pemaparan yang kami sampaikan, dihaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.